kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam acara selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama secara online dan daring. Secara online akan dipandu oleh Ibu Putih. Baik Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, kami mohon kerjasamanya untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan sesi foto bersama beserta dengan seluruh panitia yang ada. Ibu kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Baik rekan-rekan panitia, silakan untuk bangkit berdiri. Baik, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dengan mengepalkan tangan, tanda semangat. 1, 2, 3. Tahan dulu Bapak Ibu, silakan rekan-rekan panitia mengisi tempat yang kosong. Baik, sekali lagi, silakan. Dengan mengepalkan tangan. 3, 2, 1, 2, bonus 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara pemateri. Untuk sesi pertama akan diisi oleh Bapak Suratmin SK. Beliau merupakan koordinator kelompok substansi pemeliharaan hak atas tanah dan ruang pada Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Beliau akan mengisi secara online. Lalu selanjutnya Bapak Andi Sugandi SSIP MSI. Beliau merupakan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa. Sebagai moderator sesi pertama, yaitu Ibu Dia Madiakru SNSH MKM. Kami persilakan untuk langsung ke podium.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan kita kembali pada hari ini, pagi hari ini untuk berdiskusi. Ini temanya menarik, Pak. Jadi kalau kita bicara tema sesi pagi ini tentang mafia tanah, bagaimana sih sebenarnya kan DPR untuk menghindari atau memberikan solusi untuk mengatasi mafia tanah. Terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi yang menarik ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan waktunya untuk menyelenggarakan acara hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Andi Sugandi yang berkenan hadir pada hari ini. Untuk sesi pertama ada pemaparan dari Bapak Suratmin SH, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang pada Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Pak Suratmin sudah hadir bersama kami, Pak? Izin, Pak Suratmin sudah hadir? Tidak ada dengan suaranya enggak? Oh, bisa. Ya. Oke. Bapak sudah. Kemarin paparan sudah kami sampaikan ke panitia. Oke. Yang akan memaparkan dari Bapak apa dibantu panitia dari sini, Pak? Kalau saya tolong dimasukkan dalam ini juga. Pokok saya. Oh, Bapak sebagai co-host ya. Baik. Host bisa dibantu? Ya. Sudah, Pak? Bisa dicoba, Pak? Materi yang ini, materi Andi ya. Yang mana materi ini ditutup dulu. Fokus ke Pak Suratmi, sudah bisa? Sampai ini. Atau kalau bisa dibantu dari panitia. Karena kemarin sudah kami kirim itu filenya. Baik. Sebentar ya, Pak. Sudah? Oh, materinya belum masuk, Pak? Belum masuk. Belum masuk ke panitia, Pak? Atau Bapak bisa mengirimkan, Mas, ke nomor kontak panitia, Pak? Kirim ke Pak Andi juga boleh, Pak. Ya. Materinya mungkin bisa dikirim ke Pak Andi, Pak. Oh iya, kita kirim ke panitia. Tulisan minta dibantu, materi akan dikirimkan ke Ibu. Sambil menunggu Pak Suratmi, mungkin kita dialog pada hari ini, pagi ini kita sampai saja ya, karena ini banyak sekali juga praktek yang akan. Sudah kami kirim ke kasusan juga. Baik. Belum masuk, Pak. Masih ada way, Pak.
Sambil menunggu, mungkin begini, kita akan bahas hari ini menyangkut bagaimana sih sebetulnya mafia tanah ini cara bekerjanya selama ini dan kemungkinan potensi-potensi ke depan. Dan bagaimana membentengi notaris dan BPAT supaya terlindungi dari modus operandi mafia tanah. Ini yang kita coba bahas pada sesi pertama hari ini. Begitu juga bagaimana BPN secara institusi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap mafia tanah ini, baik secara internal maupun eksternal. Bagaimana sinergi BPN dan nanti dengan BPAT, gitu ya, dengan BPAT nanti kita coba dalami pada sesi pertama hari ini. Dan yang menarik adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Andi terkait dengan tugas baru PPAT ini. Sebelum ini apa? Pengecekan fisik ya Pak. Pengecekan fisik dan yuridis ini fisik ini jadi berat Pak. Sementara si notaris ada peraturan BPN ditambah juga Pak. Ini menarik nih. Tambah tugas, tapi dipangkas. Kemudian ada resiko-resiko dari mafia tanah. Nah ini bagaimana pintu-pintu PPAT nanti kita arahan dari bapak-bapak dari kantor pertanahan ini seperti apa supaya notaris dalam menjalankan jabatan ini terlindungi dari sama sekali tidak terlibat apapun ya dengan mafia tanah. Sudah bisa Pak? Dan yang menarik adalah juga terkait kita akan bahas tentang implementasi peraturan menteri negara agraria nomor 16 tahun 2021. Panitia sudah menerima? Sudah ya? Panitia bisa dibuka? Sebenarnya dalam peraturan menteri agraria nomor 16 tahun 2001 ini ada beberapa hal menarik. Jadi selain PPAT tambah tugas, juga ada yang menarik adalah pendaftaran PPDB dan perjanjian sewa. Nah ini bagaimana teknisnya? Apakah sudah bisa dilakukan? Kalau sudah bisa dilakukan, bagaimana caranya? Ya, nanti kita coba. Baik, Pak Suratun sudah bisa? Sudah. Oke, baik. Karena sepertinya sudah siap, Pak Suratun mungkin untuk pertama kali saya berikan waktu kepada Bapak. Silakan Bapak memaparkan. Di sini tema Bapak adalah kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari mafia tanah, dari sisi peraturan dan bagaimana pemerintah supaya pemerintah lainnya berkenaan dengan pemberantasan mafia dan implementasi pendaftaran tanah pertama kali atas tanah berdasarkan Permen 16 tahun 2021. Silakan Pak Suparno, monggo Pak. Terima kasih Ibu. Saya mohon apalagi belum kelihatan. Oh, sudah bisa sayangkan? Sudah diberikan. Mungkin bisa ini dulu ya, kita tanya-tanya Bapak dulu deh. Sebelum itu nanti boleh Pak Suratnya? Boleh silakan. Oke, Pak sebetulnya BPN ini bagaimana Pak? Kan kalau kita bicara mafia tanah ini berdekat ya Pak. Kalau kita PPAT Pak antara berdekat, mengarah, ke bawah-bawah, BPN ini kan juga terbawa-bawa Pak gitu ya. Kira-kira Pak, apa sih Pak yang BPN lakukan untuk menghadapi mafia tanah selama ini Pak? Baik, ini sambil ini. Ya, kita sambil nunggu aja Pak. Oh ini sudah ada. Tolong dibesarin sedikit layarnya. Bisa di apa? Kan itu ya ada sama komentar, komentar. Boleh ditutup pintunya, mohon maaf. Suaranya bagus. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengurus Daerah ini dan Lipat Bogor, Bapak Ibu yang ada baik yang ada di Jalan Suniti maupun yang ada
di tatap muka, serta Bapak Ibu pengurus yang tidak bisa kami sebut satu-satu, tapi sudah mempunyai rasa hormat kami. Kami di sini dijelaskan menjaga Bapak Ibu untuk sekedar memberikan penjelasan terkait dengan apa itu Permen 16 tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari PP 18 tahun 2021 juga terkait juga dengan UJK. Untuk itu sebenarnya tadi sudah dibahas panjang lebar oleh direktur kami, tapi karena saya ditugaskan untuk menjelaskan lebih detail lagi ke arah filosofisnya barangkali perkenalkan saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang menjadi tema yang ada di undangan. Yang pertama terkait dengan bukti hak lama. Baik, saya mulai dengan bukti hak lama. Bukti hak lama tanah milik adat sebagaimana dimaksud dalam PP 18 tahun 2021, yaitu di pasal 96 bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Sejak berlakunya PP 18 tahun 2021. Kemudian di ayat berikutnya, dalam hal jangka waktu 5 tahun berakhir, maka alat bukti ini yang harus kita tekankan adalah alat bukti tertulis tanah milik adat dinyatakan tidak berlaku. Hanya alat buktinya yang dinyatakan tidak berlaku, tapi tidak mengubah status tanah milik adatnya. Jadi alat bukti hanya digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Nah, di sini yang sering jadi diskusi hangat atau isu yang berkembang di masyarakat seolah-olah dalam jangka waktu 5 tahun tanah milik adat hilang. Nah, ya, ini jadi keresahan di masyarakat bahwa 5 tahun itu hanya terhadap alat bukti, sedangkan statusnya tetap tanah milik adat. Ini kalau kita lihat di penjelasan PP 18 tahun 2021 bahwa ada asbabun nurutnya atau reasoningnya bahwa kenapa harus 5 tahun itu alat bukti sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tersebut belum diberikan sertifikat. Jangka waktu 5 tahun dipertimbangkan menjadi jangka waktu penyelesaian data di seluruh wilayah ini dalam rangka pendaftaran sistematik lengkap PPTS. Nah, kemudian dengan tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tidak mengubah status tanah tersebut. Nah, ini yang kita tekankan dan kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Terkadang kan banyak terjadi pertanyaan dari masyarakat bahwa tanah milik adat yang sudah ada akta jual belinya, namun belum didaftar sertifikasi kepada BPN, khawatir itu menjadi hilang atau tidak diakui. Bahwa yang tidak berlaku hanya tanda bukti tanah milik adatnya, tapi status tetap tanah milik adat. Bagaimana dengan proses pendaftaran tanahnya? Ini kalau kita mengacu pada pasal 76 Permen 16 tahun 2001 bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan mekanisme pengakuan. Jadi kalau kita melihat di Permen nomor 3 tahun 97 itu kan ada juga mekanisme pendaftaran tanah. Pertama, jika alat buktinya lengkap dalam arti akta diri, akta jual beli dan dokumen lainnya, itu diproses melalui penegasan konversi. Nah, kemudian untuk alat bukti yang salah satunya tidak ada atau tidak lengkap, nah itu diproses melalui pengakuan. Kenapa pengakuan? Pada dasarnya tanah milik adat ada tanah milik yang lahir menurut hukum adat. Jadi tugas Kementerian ATN hanya menyesuaikan dengan UJK yang tadinya hak milik menurut hukum adat, kemudian kita konversi atau kita konvert menjadi
hak milik menurut UPK. Bagaimana kelengkapan yang harus dipenuhi atau disampaikan oleh masyarakat, yaitu dengan surat pernyataan kuasa fisik dari pemohon. Yang intinya bahwa pemohon itu bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Jadi terjadi transfer tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu terkait dengan keabsahan daripada data-data yang disampaikan kepada BPN. Pernyataan itu antara lain bahwa tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan atau bukan milik orang lain dan statusnya merupakan tanah milik anda. Kemudian tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Jadi ini juga masuk pada dalbasa yang ada di PP berapa tahun 97 maupun di PMNA 3 tahun 97, yaitu 20 tahun. Kemudian penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan itikat baik menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Nanti di slide berikutnya. Itikat baik dan dikuasai secara terbuka oleh sebagai yang kita katakan. Kemudian juga ini standar tidak terdapat keberatan, kemudian juga tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah tersebut menjadi jaminan di lembaga keuangan. Bukan merupakan lahan aset baik Pemda, pemerintah pusat atau BUMN atau BUMD yang bukan merupakan kawasan hutan. Nah di sini tugas kita baik di jajaran Kementerian ATR maupun di teman-teman di IPAP maupun di teman-teman di DPRD untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa yang tidak berlaku dalam kurun waktu 5 tahun itu adalah alat buktinya, tapi status tanah milik adanya adalah tetap atau tidak berubah status tanah itu. Hanya yang awalnya tanah milik adat itu diproses melalui penegasan lokasi. Karena sudah 5 tahun, maka diproses melalui lembaga pengakuan. Slide berikutnya. Ini terkait dengan pasal 111 Permen 16 2001. Ini juga selalu menjadi bahan diskusi hangat ini di mana-mana, baik di lembaga-lembaga profesi maupun di masyarakat. Yang kita kalau menilik lagi ke PMNA 397 surat tanda bukti sebagai ahli waris yang melengkapi tanah, yaitu bahwa wasiat dari waris, kemudian ada putusan pengadilan, ada penetapan hakim atau ketua pengadilan, atau bagi warga negara Indonesia belum asli, waktu itu masih ada pengolongan seperti yang diatur di pasal 163 IS. Surat keterangan ahli waris, kemudian bagi warga negara keturunan ada akta keterangan hak mewaris dari notaris, kemudian dari warga negara Indonesia keturunan timur asing dari PHP atau balik akta peninggalan. Yang kemudian di Permen 16 tahun 97 ini kita lakukan perubahan secara progresif. Kenapa kita lakukan perubahan? Untuk menyesuaikan dengan kondisi perubahan hukum di Indonesia, yaitu wasiat dari waris. Nah, wasiat dari waris yang ada di pasal 1 ini juga selalu menjadi diskusi hangat. Ini sebenarnya wasiat dari waris yang di angka 1 ini adalah sebagai bridging ke pasal 112 di PMNA 3 tahun 97. Kemudian juga ada putusan pengadilan. Kemudian penetapan hakim atau ketua pengadilan. Kemudian surat pernyataan ahli waris. Nah, di sini ada perubahan redaksi menjadi surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris yang disaksikan 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa, lurah dan atau camat hingga pewaris pada waktu meninggal dunia. Kemudian ada akta keterangan ahli waris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal waris pada waktu meninggal dunia. Ini juga menjadi diskusi yang hangat ini di angka 5 ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya.
Kemudian juga surat keterangan dari akta balai akta peninggalan ini juga selalu menjadi diskusi hangat juga. Kenapa masih ada surat keterangan waris dari balai akta peninggalan? Padahal sudah ketiadaan hubungan penduduk, tapi ini kenapa dimunculkan? Nanti ada di slide berikutnya akan saya jelaskan juga. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini argumentasi atau reason kenapa terjadi perubahan ini. Ini kalau kita bandingkan antara pasal 111 di PMNA 3 tahun 97 dengan yang di pasal 111 di Permen ADR nomor 16 tahun 2021. Ini ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu peniadaan atau penghapusan format. Kenapa ini dilakukan? Karena di tahun 66 yaitu di keluarga instruksi Presiden Kabinet Ampera, pasal 163 ini juga dicabut dan juga di Undang-Undang 43 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013, juga di Undang-Undang nomor 12 tahun 2000 tentang warga negara Republik Indonesia. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh direktur kami. Nah, saya hanya misalnya ada sedikit saja. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Ini dia wasiat dari pewaris tadi ada di pasal 111 Permen ADR KPP nomor 16 tahun 2001. Ini juga selalu menjadi pendapat diskusi yang hangat juga ini terkait dengan wasiat. Sebenarnya wasiat yang ada di pasal 111 Permen ADR nomor 16 tahun 2001 itu adalah jembatan kepada pasal 112 PMNA KPP nomor 3 tahun 97. Karena waktu itu yang pasal 112 di PMNA KPP nomor 3 tahun 97 tidak dilakukan perubahan. Untuk penata usaha pendaftaran tanahnya, biar ada keseragaman untuk tanah seluruh Indonesia, maka untuk wasiat itu satu berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim atau ketua pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat pendudukan hak atas tanah atau hak milik atas rusun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksana dari wasiat yang dikuasakan pelaksananya kepada pelaksana wasiat tersebut, atau akta pembagian waris sebagaimana dimuat dalam pasal 111 ayat 2 yang memuat penunjukan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang bersangkutan sebagai telah dihibahkan kepada pemohon. Nah, kenapa di sini kita state atau kita atur menjadi 3 poin? Karena kalau kita mengatur pada BB, nanti kalau itu ada penggolongan jenis wasiat, ada yang holografis. Nanti kan untuk keseragaman penata usaha pendaftaran pasti akan terjadi kerancuan. Kemudian juga ada akta umum. Kemudian juga ada wasiat yang tertutup. Nah, untuk memudahkan pengadministrasian, apalagi sekarang terkait dengan sistem yang ada di KKP, BPN, jadi diserahkan mulai dari tahun 90 yaitu putusan pengadilan, akta PPT atau akta pembagian waris. Jadi ini mohon untuk tidak menjadi perdebatan lagi karena pelaksananya tidak jelas. Jadi guidance untuk pelaksanaan bagi teman-teman di PPAT untuk kita pertahanan ini sudah jelas, jadi masuk pada pasal 112 PMNA KPP nomor 3 tahun 97. Jadi wasiat yang ada di pasal 111 PMNA nomor 16 tahun 2001 hanya sifatnya jembatan untuk menuju kepada pasal 112. Lanjut. Nah,
ini tadi yang sudah apa saya sampaikan jadi slide sebelumnya bahwa ini juga menjadi diskusi di sana sini terkait dengan akta keterangan akta waris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia di pasal 111 Permen ATR 16 tahun 2021. Ini selalu menjadi bahan diskusi. Nah, tapi untuk menjelaskan terkait dengan ini, Kementerian ATR sedang menyiapkan konsep surat edaran terkait dengan akta keterangan ahli waris. Intinya kurang lebih begini, bahwa akta keterangan ahli waris dapat dibuat dalam bentuk satu surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan didaftarkan oleh notaris dalam bentuk daftar surat di bawah tangan yang dibutuhkan atau writing. Kemudian surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan ditandatangani di hadapan notaris dan didaftarkan oleh notaris dalam bentuk daftar surat di bawah tangan yang disahkan atau akta keterangan waris dari notaris. Nah, ini kita mengacu pada undang-undang CM atau undang yaitu dalam pasal 1 sampai dengan angka apa di Undang-Undang 30 tahun 2004 bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 juga. Jadi mohon ini untuk tidak menjadi perdebatan lagi karena kami sedang mempersiapkan edaran terkait dengan pelaksanaan pasal 111 Permen ATR KPPN nomor 16 tahun 2021. Jadi poin-poinnya ini, karena waktu itu yang menjadi perdebatan adalah bahwa OPPN mengatur pekerjaan notaris. Notaris kan berlaku sesuai dengan wilayahnya. Jadi kenapa misalnya ahli waris pewaris yang meninggal di Semarang, kenapa ahli warisnya yang di Jakarta harus datang ke Semarang? Padahal prinsipnya di Undang-Undang 30 tahun 2004 bahwa si ahli waris harus menghadap atau berhadapan dengan notaris di mana tempat kebetulan notaris itu. Mudah-mudahan ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman PPR maupun di masyarakat. Bisa dilanjutkan lagi? Nah, ini juga menjadi diskusi juga bahwa penggolongan penduduk sudah ditiadakan atau sudah dicabut. Kenapa masih ada ini surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan atau BHP? Kalau ini sebenarnya untuk mengakomodir di ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang SOTK Balai Harta Peninggalan yang fungsinya dari BHP antara lain bahwa pengurusan penyelesaian masalah kewalian, pengakuan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus. Kemudian juga ada pendaftaran wasiat, terdaftar penerimaan dan pembacaan surat wasiat aset tertutup. Jadi di Balai Harta Peninggalan masih membuat surat keterangan hak mewaris. Kalau surat keterangan waris ini kita tidak akomodir di Permen 16 tahun 2021, nanti untuk pendaftaran peralihan karena warisan itu bagaimana? Makanya di Permen 16 tahun 2021 kita akomodir masih ada surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh BHP. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau teman-teman PPR. Bisa dilanjut lagi. Hari ini terkait dengan PPCB, ini juga selalu menjadi diskusi yang menarik juga ini. Kenapa PPCB kita tuangkan dalam Permen 16 2021 terkait dengan catatannya bahwa kalau kita melihat di pasal 50.7 ya, tepatnya di pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini disebutkan bahwa rumah tunggal, rumah beres, rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan
dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini PPJP sudah dibuka perannya di UJK. Yang kemudian kalau kita lihat di turunannya yaitu di PP 12 tahun 2021 bahwa tentang perubahan PP 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu juga disebutkan bahwa perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJP adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah rusun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rusun atau dalam proses pembangunan rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian juga di PP 13 tahun 2001 tentang penyelenggaraan rumah susun bahwa pelaku pembangunan membuat pemisahan rumah susun yang wajib diperlukan dalam pembukaan dan rangkaian menjadi dasar untuk menetapkan NP tidak perbandingan proporsional tertibat memiliki maksud atau SKBD dan perjanjian peningkatan konsumsi. Kemudian juga di PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan atas tanah, satuan rumah susun dan dapur tanah juga disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian peningkatan konsumsi atau perjanjian sewa atas tanah terdaftar ke kantor pertanahan. Pencatatan dilakukan pada daftar umum dan atau sertifikat atas tanah. Jadi kenapa Kementerian ATR mengakomodir pencatatan untuk perjanjian sewa dan perjanjian peningkatan konsumsi? Karena ini adalah amanah dari UJK atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lanjut. Nah, ini untuk pencatatan PPJP di Permen 16 tahun 2021 yaitu di set di pasal 127B bahwa perjanjian peningkatan jual beli dan perjanjian sewa atas tanah terdaftar dapat mencatatkan ke kantor pertanahan. Untuk itu perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Pencatatan PPJP dan perjanjian sewa dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Permohonan pencatatan dapat diajukan oleh pihak jual atau pihak beli. Bidang tanah yang dilakukan pencatatan tidak dapat dilakukan peralihan. Nah, di sini untuk menjamin atau memberikan penyuluh pada para pihak untuk tidak dilakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah yang sudah dilakukan perjanjian peningkatan jual beli. Kemudian pelayanan pencatatan PPJP dan perjanjian sewa termasuk pelayanan pencatatan sehingga dikenakan money pending. Lanjut. Nah, ini terkait dengan PPJP kenapa dicatat. Kalau kita melihat ke surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Di sini ada kriteria kehati-hatian yaitu antara lain bahwa penjual adalah orang yang tetap memiliki atas tanah yang dia jual beli sesuai dengan bukti kepemilikan atau tanah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status sita. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan atau penanggungan. Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayatnya hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan akta jual beli yang didasarkan pada PPJP, sehingga untuk memastikan bahwa objek jual beli itu adalah betul-betul memang milik penjual dan masih dikuasai tidak ada sita, tidak ada jaminan dalam bank. Maka di sini harus perlu diperhatikan terkait dengan kehati-hatian, prinsip kehati-hatian oleh PPHT yang akan membuat akta jual beli berdasarkan PPJP.
Nah, kemudian di Surat Edaran 4 2016 ini juga peralihan hak tanah berdasarkan perjanjian pengikat jual beli secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikat baik. Kalau kita lihat dalam praktek bahwa kenapa orang melakukan PPJB, tentunya sebagai besar memang terkait dengan itu, istilahnya biaya untuk mengurus BPATB atau objek jual beli. Di dalam sertifikatnya ada ketentuan adanya izin apabila akan dipindah-tangankan. Jadi untuk menjamin agar tanah objek PPJB itu tidak dialihkan pada pihak lain, maka para pihak terkadang melakukan PPJB dahulu. Tapi yang sering terjadi adalah PPJB yang tidak lunas. Nah, kalau kita melihat mencermati Surat Edaran 4 tahun 2016, kalau PPJB sudah lunas, berarti itu sudah terjadi jual beli. Nah, tinggal dilakukan pengadministrasian. Nah, ini mungkin bisa ada diskusi bagaimana nanti yang harus PPJB, apakah yang sudah lunas pembayarannya, atau yang baru 80% atau 50%. Nah, tapi kalau menurut kami lebih amannya adalah PPJB yang sudah lunas mestinya. Nah, barangkali nanti bisa dijadikan ini bahan diskusi bagi teman-teman PPAT ini terkait dengan PPJB. Nah, apakah PPJB yang objeknya sudah dibayar lunas atau baru sebagian berusaha buruhan. Lanjut. Nah, terkait dengan prinsip kehati-hatian itu juga diset di pasal 127A Permen ATM nomor 16 tahun 2021. Jadi bahwa dalam hal PPAT membuat akta berdasarkan perjanjian pengikat jual beli yang dibuat di hadapan notaris dengan tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan letak tanah yang diperjanjikan, maka PPAT wajib meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati-hatian. Nah, asas kehati-hatian kalau kita melihat tadi mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2021, ya kurang lebih isinya begini. Penjual adalah orang yang berhak memiliki hak tanah yang jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita. Kemudian tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan atau hak. Nah, kemudian juga terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hukum antara tanah tersebut dengan berbagai sertifikat. Nah, di sini prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BKT sesuai dengan pasal 120A apabila pembuatan atau jual beli yang didasarkan pada PPJB. Nah, tanggalah penting di sini bahwa tapi kami belum membuat SOP-nya, atau mudah-mudahan ini nanti bisa kami masukkan dalam surat edaran bahwa diperlukan juga konfirmasi kepada notaris yang dibuat PPJB. Atau barangkali ini bisa dijadikan diskusi yang menarik, karena dikhawatirkan kalau tidak dilakukan konfirmasi PPJB yang dibuat oleh notaris yang lain itu mungkin PPJB yang tidak sah, dalam arti PPJB abal-abal atau PPJB potong atau apalah yang skema tadi masyarakat seperti itu. Barangkali nanti perlu diperlukan konfirmasi kepada notaris si pembuat PPJB. Nah, ini sebelum ada landasan hukum kalau kita berlakukan di seluruh kantor pertanahan akan menjadi ini nanti BPN melakukan perbuatan melampaui batas kewenangan karena belum dibuat online terkait dengan konfirmasi kepada notaris yang membuat PPJB. Bisa dilanjut? Oh, sudah habis ternyata.
Ini saya istilahnya menjelaskan terkait dengan apa itu tema yang ada di surat undangan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum bisa saya jelaskan, kami mohon maaf karena tadi malam saya melihat surat undangan yaitu terkait dengan pertama dengan PPJB, yang kedua dengan pewarisan, kemudian juga terkait dengan wasiat, berjumpa dengan bukti harta. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Suratin atas penjelasannya. Untuk saya ada beberapa pertanyaan Pak sebetulnya nih sebelum kita lempar ke peserta. Cuma sebelumnya mungkin saya minta ke Pak Anies dari dulu ya untuk pemaparan. Telah hadir di hadapan kita semua Bapak Anies Sugandi, SSIT. SSIT itu apa? Baik, kita mute ya Bu, takut ada suara-suara. Kenapa Pak? Boleh kita mute dulu suaranya. Oh iya, iya. Bapak tapi masih standby Pak ya? Baik. Ini juga sudah ada saudara saya Bu, Pak Suradi juga. Enggak, maksud saya baiknya pertanyaan kita ajukan ke Bapak saat ini atau ditunda nanti sampai Pak Andi dulu. Bapak masih Monggo saja Bu, saya ikut saja. Oke, Bapak masih Apa nanti setelah Pak Sugandi Bu, kasihan beliau itu jauh dari Bandung Bu. Ya, baik. Berarti Bapak menunggu ya Pak. Terima kasih Bapak. Ya siap. Ataupun kalau saya bisa menjawab beliau juga ini Bu, sangat keras